Oke. Apakah manajemen laba diperlukan atau tidak? Hmm, Kalau menurut saya sih manajemen laba itu diperlukan karena manajemen laba juga bisa membawa keuntungan bagi perusahaan. Tetapi jika perusahaan ingin menggunakan manajemen laba, harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi. Menurut kamu? Eh, Kalau menurut saya, dengan adanya manajemen laba, informasi yang diberikan tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya dan mengaburkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Hmm, jadi manajemen laba itu tidak mengaburkan nilai perusahaan. Kan dari pengertian manajemen laba itu sendiri kan, yaitu manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan manajer perusahaan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder tentang kinerja manajemen dan prospek perusahaan dengan jalan mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan. Dan manajemen laba ini bisa dipertanggungjawabkan oleh manajer karena dia yang memegang kendali atas laporan keuangan. Gimana? Tapi kalau menurut saya, tindakan ini sebenarnya bisa dianggap sebagai professional judgment atas laporan keuangan. Tapi tindakan ini dapat menyesatkan stakeholder dalam melakukan interpretasi terhadap performa ekonomi suatu perusahaan. Nah, pihak manajemen dapat dikatakan telah dengan sengaja melakukan tindakan manipulasi atau tindakan lainnya yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Hmm, Kalau manajemen laba itu dalam akuntansi bukanlah suatu praktik yang dilarang. Karena tidak ada peraturan yang membahas boleh tidaknya melakukan manajemen laba. Sedangkan dalam dunia akuntansi, semua kegiatan pelaporan itu harus didasarkan pada peraturan tertulis yang ada. Hal ini dikarenakan manajemen laba sesungguhnya tindakan penipuan, fraud, atau tindakan kejahatan lainnya. Jadi manajemen laba termasuk dalam tindakan memanipulasi laporan keuangan, tetapi dengan tetap memperhatikan dan mengikuti kaidah-kaidah metode akuntansi. Tapi kalau menurut saya, jika manajemen laba tetap dilakukan, kemungkinan yang akan terjadi itu manajer dapat kesulitan dalam menghitung laporan laba rugi. Mhm. Juga investor tidak bisa melakukan penilaian terhadap keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hmm, Memang manajemen laba itu dilihat secara lebih mendalam menjadi suatu praktik yang kurang objektif untuk seluruh pemangku kepentingan. Karena ketika perusahaan melakukan manajemen laba, angka yang disampaikan dalam laporan keuangan sesungguhnya tidak mencerminkan angka dari kinerja yang sesungguhnya dalam periode berjalan. Namun karena manajemen laba tidak diatur dalam tindakan kecurangan dan manajemen laba tidak menyimpang dari metode akuntansi dan tidak merugikan pihak lain. Kalau misalnya gini, ada kasus ya, ada sebuah perusahaan, itu dia tuh punya 2 anak perusahaan, tapi, iya,
punya dua anak perusahaan, di mana dinyatakan kalau pendapatan dua anak perusahaannya itu 800 miliar. Namun dalam laporan keuangan kedua perusahaan hanya sebesar kurang dari 466,8 miliar. Dia juga melakukan pelanggaran terkait laporan keuangannya yang merupakan konsolidasi dari anak perusahaannya. Dalam laporan konsolidasi diungkapkan pendapatan lain-lain bersih sebesar 29,4 miliar dan tidak didukung bukti kompeten dan kesalahan penerapan prinsip akuntansi yang berakibat laporan keuangan konsolidasinya tidak wajar. Menurutmu, apakah dari kasus itu manajemen laba tetap masih boleh dilakukan? Jadi manajemen laba itu masih bisa dilakukan dalam suatu perusahaan. Namun di sisi lain, manajer harus memperhatikan benar-benar tentang laporan keuangan agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman tentang laporan keuangan. Manajer itu sebenarnya tidak boleh menurunkan laba perusahaan terlalu jauh dari hasil yang telah didapatkan, karena pemimpin anak perusahaan akan berpikir negatif tentang laporan keuangan yang diberikan oleh manajer itu kan nggak wajar karena turunnya sangat jauh dan akan membawa dampak buruk bagi perusahaan. Manajer itu harus benar-benar memperhatikan laporan keuangan. Jadi permasalahan yang tadi itu mungkin karena manajer tersebut itu kurang mengerti tentang manajemen laba atau hal-hal negatif yang mempengaruhinya, sehingga dia mencoba untuk mengelabui uang perusahaan separuh dari yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Gimana? Jadi dari kasus tadi dan analisis yang kamu sebutin tadi, perusahaan boleh melakukan manajemen laba karena manajemen laba dapat menguntungkan perusahaan. Kalau gitu, kesimpulan yang bisa diambil, jika perusahaan ingin menggunakan manajemen laba, maka harus memperhatikan itu hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi. Terima kasih.